biasa berhubungan karena dia itu sudah sering berhubungan, bertransaksi, berdagang, berbicara dengan Bani Hashim di malam hari sambil membawakan makanan untuk mereka. Lalu dia menemui Zuhair bin Abu Umayyah al-Makhzumi, ibunya Atikah, putrinya Abdul Muthalib. Hisham itu berkata, "Wahai Zuhair, engkau enak-enakan menikmati makanan dan minuman, sementara engkau juga tahu apa yang menimpa paman-pamanmu." Ngomong kepada Zuhair kayak gitu. "Celaka engkau," kata Zuhair ya. "Apa yang bisa kuperbuat sementara aku hanya sendirian? Demi Allah, andaikan aku didukung orang lain, piagam itu tentu sudah dibatalkan." Karena Zuhair, kemudian Hisham tadi, orang kafir tadi ya, tidak juga suka kayak gitu. Kata Hisham, "Engkau sudah mendapatkan orang itu." Maksudnya orang yang mendukung piagam itu batal adalah aku, kata Hisham. "Siapa?" Zuhair bingung. "Aku sendiri," jawab Hisham. "Kalau begitu cari orang ketiga agar bisa bergabung dengan kita." Nah, jadi terjadilah persekongkolan. Nah, akhirnya Hisham, persekongkolan itu kerjasama untuk membatalkan piagam tadi. Lalu Hisham pun menemui Al-Mut'im bin Adi. Setelah bertemu dengan Al-Mut'im bin Adi tadi, dia menyebutkan keluarganya di Bani Hashim, Muthalib, bin Abdi Manaf, serta mengejeknya karena dia setuju terhadap piagam yang ditandai atau dibuat oleh Quraisy secara semena-mena. Kata Mu'id ya, Al-Mu'im, "Celaka engkau, apa yang bisa kuperbuat sementara aku sendirian?" Nah, sama kan pertanyaannya seperti Zuhair tadi. "Engkau telah mendapatkan orang kedua," kata Hisham. "Siapa?" "Aku sendiri." "Kalau begitu cari lagi orang ketiga." Jadi maksudnya itu Mu'id dengan Zuhair dengan Zuhair itu dikiranya baru mereka berdua, cari lagi orang ketiga. Jadi diomongin sama Mu'id tadi ya, "Aku sudah melakukannya." Oh, Hisham diomongi pada Hisham tadi ya, "Aku sudah melakukannya." "Siapa?" kata Mu'id. "Zuhair bin Abu Umayyah," jawab Hisham. "Cari lagi orang keempat agar bisa bergabung bersama kita." Lalu Hisham menemui Abul Bakhtari bin Hisham dan berkata seperti apa? Bin Hisham ya. Berkata kepada Mu'id, "Adakah orang lain mendukung rencana ini?" Tanya Abdul Muthalib. "Ada." "Siapa?" "Zuhair bin Abu Umayyah, Mu'id bin Adi, aku sendiri dan engkau." Sudah ada 4 orang. Lalu kata siapa tadi? Yang terakhir tadi, Abul Bakhtari tadi, "Kita cari yang kelima." Lalu ditemukanlah, menemui Zam'a bin Al-Aswad bin Al-Muthalib bin Asad. Nah, ini ya, dia berbicara dengannya, menyebutkan kekerabatan dan hak mereka. Kata Zam'a tadi, "Adakah seorang yang mendukung rencanamu ini?" "Ada," jawab Hisham. Lalu menyebutkan orang-orang di atas tadi. Kemudian mereka berkumpul di tempat yang terpencil dan sepakat untuk membatalkan piagam. Zuhair ngomong, "Aku yang akan memulai dan aku pula yang pertama berbicara," kata Zuhair. Karena dia yang diajak duluan, maka dia yang pertama yang berbicara untuk kepada orang Quraisy. Keesokan harinya mereka pergi ke tempat yang biasa digunakan untuk pertemuan. Mereka siapa tadi? Orang-orang tadi ya yang sepakat membatalkan tadi mengenakan jubah. Zuhair tawaf 7 kali keliling Ka'bah, lalu berdiri ke orang-orang sambil berkata, "Wahai semua penduduk Mekah, kita bisa menikmati makanan, mengenakan pakaian, sementara Bani Hashim bin Nasa tidak diperkenankan jual beli. Demi Allah, aku tidak akan duduk kecuali setelah piagam zolim dan kejam ini dirobek." Abu Jahal yang berada di bagian pojokan masjid berkata, "Engkau pendusta, demi Allah,
piagam itu tidak boleh robek. Jahat banget ya. Zam'ah yang mendukung piagam dirusak tadi ya, dibatalkan, berkata, engkau jauh lebih pendusta. Sebenarnya dulu pun kami tidak rela saat piagam itu ditulis, kata Zam'ah. Abul Bakhtari ngomong, benar apa yang dikatakan Zam'ah. Dulu kami tidak rela terhadap penulisan piagam itu dan kami juga tidak ikut menetapkannya. Ini yang terjadi juga sama orang-orang Palestina. Banyak orang yang tidak setuju, tapi tetap ditetapkan oleh siapa namanya? Netanyahu. Ya. Tuh. Sama Amerika. Kalian berdua benar, kata Mu'id bin Adi. Dan siapa berkata selain itu? Dusta. Kami menyatakan kepada Allah untuk membebaskan diri dari piagam itu dan apa yang tertulis di dalamnya. Nah, jadi mereka tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh apa yang disepakati dalam piagam tadi. Abu Jahal marah nih. Mestinya hal ini sudah diputuskan malam tadi dan kalian rembuk di tempat yang terpencil, kata Abu Jahal. Selain itu, Abu Thalib hanya duduk di pojok masjid. Dia merasa perlu. Abu Thalib kan nggak berani ya. Dia merasa perlu. Nah ini kita lanjut ya. Dia merasa perlu menemui mereka karena Allah telah mengisyaratkan kepada Rasulullah tentang masalah ini dan juga sudah mengutus rayap untuk memakan papan piagam itu. Jadi rayap, kerjaan rayap itu. Nah, iya, rayap. Nah, ternyata itu sudah diketahui Abu Thalib, makanya Abu Thalib diam saja di pojokan. Dan Rasulullah mencerita. Iya, tapi benar Abu Thalib itu untuk apa ngikutin itu? Aku sudah tahu dari Rasulullah melalui malaikatnya bahwa papan itu sudah hancur. Tuh, iya sudah robek, tulisannya sudah hilang, sudah tahu itu kayak gitunya. Sudah hilang kan mereka belum lihat, Mbak. Itu baru ini aja kan di dalam itu kan. Nah, Abu Thalib pun menemui orang Quraisy dan mengatakan kepada mereka bahwa Rasulullah sudah ngomong kayak gini. Nah, jika dia berbohong, kata Abu Thalib nih ya, kalau apa yang dikatakan oleh Rasulullah, papan itu sudah hancur dimakan rayap, tulisannya sudah tidak ada, ya, kita biarkan apa yang ada di antara kalian dan dia. Maksudnya itu, teruskan saja perjanjian tadi. Namun jika dia benar, kalian harus berhenti memboikot dan berbuat semena-mena terhadap kami, kata Abu Thalib. Engkau adil. Yang lain jawab. Apa yang disampaikan Abu Thalib itu didengar orang-orang juga Abu Jahal. Lalu Mu'id bangkit menghampiri papan piagam, siap merobeknya. Dia melihat rayap-rayap itu telah memakan isinya. Jadi ketika diambil ternyata tidak ada lagi yang isi-isi tulisannya itu tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah Bismika Allahumma, dengan asmamu ya Allah, dengan asmamu ya Allah. Jadi hanya tulisan itu sedikit sekali ya. Dan ya itu kan perjanjian antara orang Islam dengan ini, berarti ada tulisan orang Islam juga. Nah, Bismika Allahumma tadi dengan asmamu, dengan namamu ya Allah. Dan setiap bagian yang ada kata Allah itu tidak dimakan oleh rayap. Hebat ya. Jadi yang selain itu sudah habis dimakan rayap. Akhirnya papan piagam itu betul-betul dirobek dan perjanjiannya isinya dibatalkan. Rasulullah dan para pengikutnya keluar dari perkampungan orang musyrik telah melihat satu tanda yang besar ya.